Selamat pagi, selamat siang, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai pengantar untuk mata kuliah penelitian hayati dan penulisan ilmiah yang kedua. Apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada dua hal. Yang pertama adalah tentang metode pembelajaran, jadwal kuliah, dan materi pembelajarannya. Yang kedua, hakikat ilmu, metode penelitian hayati, dan kaidah penulisan ilmiah. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan hakikat ilmu, mampu memilih metode penelitian ilmiah, serta mampu menerapkannya dalam berkomunikasi di forum ilmiah dan dapat menghasilkan karya-karya tulisan ilmiah. Nah, untuk itu, maka mahasiswa dikatakan berhasil kalau bisa mencapai learning outcome atau capaian pembelajaran. Nah, apa saja yang nanti kalian kuasai setelah mengikuti perkuliahan ini? Yang pertama adalah mahasiswa mampu menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen dengan penuh tanggung jawab, mampu menguasai hakikat ilmu, kebenaran ilmiah, dan konsep bioetika, mampu menyusun draft publikasi jurnal, minimal mengenal formatnya, kemudian apa saja masing-masing yang harus dituliskan pada poin-poin yang ada di jurnal tersebut, mampu mengembangkan kerangka penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, mampu memilih dan menulis metode penelitian secara tepat berdasarkan tahapan kegiatan dan relevan dengan tujuan penelitian, mampu menyajikan data yang tepat, mampu menginterpretasikan data dan mendiskusikan data berdasarkan literatur yang relevan, mampu menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan data yang telah diperoleh, mampu menyusun daftar pustaka dan lampiran sesuai dengan ketentuan yang ada di pedoman, serta mampu menulis atau menyusun suatu esai. Nah, adapun jadwal perkuliahan ini terdiri atas 16 kali tatap muka, sudah termasuk UTS dan UAS. Adapun masing-masing tatap muka itu akan diisi oleh bahan-bahan kajian yang secara umum ada 5 topik. Ya, topik yang pertama itu merupakan konsep tentang filsafat ilmu dan kebenaran ilmiah, bioetika dalam penelitian hayati. Kemudian topik yang kedua, relevansi judul penelitian dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, state of the art, serta manfaat. Topik yang ketiga, metode penelitian. Topik yang keempat, hasil penelitian. Topik yang kelima, pembahasan, kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Adapun dosen pengajarnya, selain saya, nanti kalian juga akan diajar oleh Ibu Dr. Wahyu Widoretno, Ibu Dr. Sulfaidah, Ibu Dr. Retno Mastuti, dan Bapak Dr. Yoga Jatmiko. Nah, hal yang sangat penting di dalam perkuliahan ini adalah adanya penugasan yang berupa mereview naskah skripsi. Nah, penugasan ini sifatnya ada penugasan yang sifatnya adalah kelompok dan ada penugasan yang sifatnya adalah individual. Nah, saya nanti akan jelaskan lebih detail ya mengenai bagaimanakah menyusun penugasan ini ya, apa saja bentuk-bentuk penugasannya,
kelompoknya seperti apa pembagiannya, kemudian bagaimanakah kalian mempresentasikan tugas tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memberikan outline mengenai pembelajaran materi yang pertama, yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Akan tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan dahulu mengenai penelitian itu sendiri. Ya, apa itu penelitian? Jadi, penelitian ini kalau di dalam bahasa Inggris itu artinya adalah research yang berasal dari sub atau suku kata re dan search. Ya, re itu berulang-ulang, search itu mencari. Ya, jadi penelitian ini adalah upaya untuk mencari secara berulang-ulang informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman untuk pembuktian kebenaran ilmiah. Nah, untuk itu, gitu ya, maka penelitian harus mengikuti suatu kaidah atau metode penelitian yang sistematis, yang mana itu seringkali kita kenal sebagai metode penelitian ilmiah. Nah, adapun kebenaran ilmiah itu sendiri tidak terlepas dari bidang tentang filsafat ilmu, yang mana bidang filsafat ilmu ini memiliki beberapa cabang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Apa itu ontologi? Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ontos yang memiliki arti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti adalah pembahasan atau studi atau ilmu. Jadi secara sederhana, ontologi ini berarti adalah ilmu atau studi tentang hakikat keberadaan. Ketika kita mempelajari ontologi, maka ini tidak terlepas dari kajian yang sudah dilakukan oleh para filsuf-filsuf di era lampau, ya, ya misalnya filsuf di era Yunani. Ada salah seorang filsuf yang namanya Pak Thales. Pak Thales ini merupakan salah satu tokoh yang mencoba untuk mendobrak pemahaman masyarakat pada masa itu yang sangat terkait erat, sangat lekat ya dengan adanya mitos-mitos, maka beliau mulai membuka cakrawala pemikiran yang baru, yaitu mengenai hakikat sesuatu. Ya, jadi sesuatu itu apa itu hakikatnya? Benda A, benda B, benda hidup itu apa hakikatnya? Maka beliau pada kesimpulan bahwa hakikat makhluk hidup itu adalah air. Dan di kemudian hari memang dibuktikan bahwa seluruh kehidupan itu sangat terkait erat dengan air. Nah, namun demikian, apa yang beliau temukan itu sebenarnya adalah bagaimanakah upaya untuk bisa sampai pada hakikat itu, gitu ya. Nah, kalau hakikatnya sendiri, saya kira sekarang kita ya memahami ya karena dalam jangka waktu beribu-ribu tahun ya setelah beliau para ahli, para peneliti, para pemikir itu sudah menyampaikan kajian-kajian lanjutan. Namun kadang-kadang penampakan itu tidak selalu sama dengan realita. Kita selalu mengandalkan ya kemampuan indera kita ya untuk melihat sesuatu atau sesuatu benda. Nah, misalnya air laut. Ya, air laut itu kelihatan warnanya apa? Ya, kelihatannya warnanya adalah biru gitu ya. Tapi kalau kita dekati, kita melihat dari dekat, gitu ya. Bahkan ikan-ikan dan terumbu karang itu bisa terlihat, gitu ya, di
zona pasang surut ya misalnya. Nah, kenapa demikian? Gitu ya. Karena dari dekat itu air laut ternyata warnanya apa? Bening gitu ya. Warnanya tidak biru. Nah, ini karena eh, penampakan itu tidak selalu sama dengan realita. Bintang ya, misalnya bintang yang kita lihat malam ini, gitu ya, belum tentu realitanya itu ada, gitu ya. Bisa jadi bintang itu sebenarnya sudah punah, ya, sudah hancur, ya, sudah meledak, ya. Akan tetapi kita masih bisa melihat sinarnya. Karena apa? Karena sinarnya mengalami perjalanan ribuan tahun, gitu ya, sampai bisa kita lihat. Itu kalau bintang-bintang yang jaraknya sampai ribuan tahun cahaya. Nah, ini menunjukkan adanya kelemahan indera kita gitu ya. Oleh karena itu maka melakukan kajian sampai untuk mendapatkan hakikat kebenaran ilmiah ya itulah yang merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu. Yang kedua adalah epistemologi. Nah, epistemologi asal katanya yaitu epistem yang artinya adalah pengetahuan dan logos yang artinya adalah bahasan atau ilmu. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan. Ada dua cabang dalam epistemologi yang kita kenal. Yang pertama adalah empirisme, yaitu sesuatu yang didasarkan pada pengalaman kita dalam mengenali sesuatu berdasarkan atas kemampuan indera kita untuk melihat, mendengar, meraba, ya, mencium, ya, dan indera yang lainnya. Serta yang kedua adalah berdasarkan logika, ya, atau rasionalisme. Ya. Mengapa demikian? Karena bisa jadi indera kita itu memiliki keterbatasan. Ya, sebagai contoh ya, misalnya kalau kita melihat pada gambar ini adalah gambar pensil yang kita masukkan pada gelas yang berair. Terlihat secara penampakan pensilnya patah. Nah, kenapa demikian? Gitu ya. Karena ada pembiasan cahaya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan indera kita, bisa jadi apa yang kita tangkap oleh indera kita itu menipu gitu ya. Misalnya kita melihat gambar seperti ini, oh pensilnya patah gitu ya. Kita mendengar informasi kemudian kita langsung menyimpulkan A, B, C gitu ya. Karena apa yang kita tangkap dengan indera kita itu tidak selalu sesuai dengan hakikatnya. Nah, karena itu maka ada pendekatan yang kedua yaitu pendekatan rasionalisme. Ya, pendekatan rasionalisme ini akan melengkapi pendekatan empirisme ya karena berdasarkan rasio kita gitu ya. Berdasarkan akal akal sehat kita. Nah, yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata aksios yang artinya adalah nilai, sedangkan logos adalah bahasan, teori, atau ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Nah, aksiologi ini dipahami sebagai teori nilai karena berkaitan dengan tata nilai, etika, dan estetika, yang mana nanti juga akan menjadi pembahasan kita ya di dalam tatap muka perkuliahan ini. Nah, untuk memudahkan bagaimana kita memahami ketiga cabang filsafat ilmu ini, ontologi itu biasanya mempertanyakan mengenai apa. Ya. Jadi apa objeknya?
Gitu ya. Apa yang diteliti? Ya, epistemologi adalah bagaimana bagaimana caranya, bagaimana memperoleh data, bagaimana mendapatkan informasi. Sedangkan aksiologi adalah mengapa, apa fungsi melakukan penelitian, ya, apa tujuannya, apa manfaatnya, itu pada cabang yang terakhir, yaitu cabang aksiologi. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.